Oh iya sih, lali aku mang. Jum bang nih, jum. 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 Oh. Jum. Namburi om jum. Hah? Namburi. Kora-kora. Kora-kora ya wis oke. Jumpa lagi bersama Irza Mahmad YouTube channel. Selamat sore teman-teman smart people Surabaya, Jawa Timur dan seantero Indonesia. Sore ini saya mampir ke rumahnya Setan Kali. Setan Kali. Setan Kali. Sopo Mas, nih kali. Game. pakai nama Setan Kali. Ya. Sebenarnya nama sampean ini siapa? Nama asli Sony. Sony. Ya. Sony aja. Sony Suheri. Sony Suheri. Sony Suheri. Sony Suheri, Mas. Catat teman-teman. Jadi ketertarikan saya terhadap kehadiran ke rumahnya Mas Sony Suheri atau Mas Setan Kali sore ini adalah satu, menurut saya beliau ini gak jelas. Gak jelas ini. Gak jelas. Perlu diartikan gak jelas itu apa. Gak jelas maksudnya begini. Satu, sepertinya menurut saya beliau ini adalah senang mancing ya. Betul. Gitu ya, Ya, senang benar, mancing. benar. Tapi tiba-tiba berkhianat. Orang ini. Berkhianat. Tapi masih satu jalur om. Iya. Kan masih tetap berhubungan dengan air. Iya. Dan jangan salah, beliau ini adalah teman saya kita sama-sama di komunitas Whitewater Indonesia Regional Surabaya. Jadi beliau ini adalah juga seorang relawan WWI Surabaya, relawan yang peduli terhadap perairan Amin. dan isi di dalam air. Karena yang harus kita yakini dan harus kita ingat-ingat selalu, tidak ada kehidupan tanpa air. Gitu ya Mas, kira-kira Mas ya. Ya. Jadi kita menjaga perairan minimal di sekitar kita gitu. Ekosistem kita biar terjaga. Kita buang sampah jangan di sungai, Ya. nanti bisa jadi istilahnya Setan Kali itu sebenarnya yang buang-buang sampah di sungai itu loh. Oh gitu ya. Jadi analoginya dibalik ya. Iya, dibalik. Oke. Mas sajane enak celuk sapa? Mas Sony apa Mas Setan? Terserah. Om. Mas Sony ya, Enak Mas Sony ya, aja. Oke, Mas Sony. pakai nama. Jadi gini, Mas Sony, tadi sebenarnya mau saya jadikan suatu pertanyaan. Nah, jadi sampai ini pemancing Bobby, tapi sudah terlanjur saya bicarakan. Artinya memang berangkatnya dari seorang pemancing. Ya. Lalu apa yang membuat Mas Sony ini tertarik menjadi seorang sniper? Sebentar. Kalau dipakai nama sniper ini kayaknya saya kurang setuju. Kurang setuju. Karena- Ini berarti dibetulin dulu. Ya. Istilahnya bagi kami yang tidak tahu. Ya, nek sniper itu kayaknya kok ekstrim banget. Ekstrim. Sebenarnya julukan itu bukan untuk kita. Oh. Nah, untuk kita yang utama itu adalah pemaser. 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 Istilahnya pemaser namanya. Pemaser ya. Lebih Berarti dikenal pasar itu pemaser. apa? Ujungnya atau apa ya? Pasar itu sebenarnya sebuah alat untuk mencari ikan yang seperti ini om apa? Seperti anak panah. Seperti anak panah. Seperti Oke. anak panah tapi kecil ya. Mhm. Macam-macam ukurannya bisa ada yang 10 cm, 15 cm. Dan lain-lain. Nah, pasar itu sebenarnya seperti itu. Jadi pasar itu adalah semacam ujung anak panah yang dikaitkan atau digabungkan sistematikanya dengan senapan angin ya Mas ya. Betul. Untuk mencari ikan. Jadi perjalanan saya hari ini itu tetap nggak jauh-jauh dari para pemancing atau pencari ikan. Gitu. Cara lain dari mancing adalah pasar tadi ya. Pasar, ya. Pasar tadi ya. Diteruskan kira-kira seperti apa? Di situ pasar nanti digabungkan atau dimodif dengan senapan angin, Ya. pakai benang PE juga. Karena kita juga lihat situasi spotnya juga. Kalau memang target ikannya lebih besar-besar, kita pakai PE yang lebih besar. Ukuran PE-nya lebih besar. Oh, berarti ya kurang lebih sama dengan mancing. Ya, PE disesuaikan dengan target. disesuaikan, benar. Kalau targetnya banyak spotnya banyak halangan juga mungkin PE-nya lebih gede gitu ya. Gede ya benar om. Misalnya pada saat Size. betot itu juga nggak khawatir putus ya. Ya kan kalau pasar kan otomatis ikan itu harus kita ambil kan.
Setuju, ya. Ya kan? Kita ambil dan mau nggak mau harus kita konsumsi. Benar. Ya, dengan memancing, kalau memancing kan kita dapat kecil bisa kita rilis. Oh ya. Nah, untuk pemaser itu dia pasti milih. Dia akan mencari ikan target yang bisa yang layak untuk dikonsumsi. Jadi Paham. kalau ada ikan gerombol banyak gitu, kita nggak asal Nggak ambil. asal bidik ya? Iya, bidiknya nggak asal. Kita pasti cari yang layak. Aja. Layak artinya itu besar atau stable size atau gimana yang dibilang layak? Yang menurut saya layak yang besar. Besar ya? Ya, pastinya kan kita ya buat di rumah untuk bakar-bakar. Oh iya. Untuk keluarga seperti itu. Saya tertarik lagi tadi. Jadi para pemaser ini akan memilih targetnya Ya. yang besar dan dipastikan bahwa setelah terkena pasar itu akan dikonsumsi, Iya. gitu kan? Banyak. Karena pada saat terkena pasar dia akan tembus entah di mana, Iya, benar. gitu ya. Iya. Jadi possibility untuk hidup kembali mungkin kecil ya kalau Kecil. misalnya kena. Kecuali kalau kena di ekor, masih bisa hidup rata-rata, Bisa, tapi ya kecil sekali sih, Om. gitu Karena ya. kan dia sudah Tembus ya. tembus kan luka ya. Terus parah ya kalau kena pasar itu ya. Pasar itu kan ada ukuran juga tuh. Ya. Pasarnya itu ada yang ukuran berapa mili besarnya. Biasanya teman-teman tuh pakai ruji bekasnya sepeda motor. Ruji motor yang dari stainless itu ya. Iya, itu ukurannya kalau nggak salah sekitar 3, berapa mili kan. 3, sekian mili, Iya. lumayan besar. Jadi kalau ikan kena ekor kemungkinan dia juga Mati ya. mati. Itu tadi sudah masuk teknis sih. Sebenarnya saya juga masih ingin ngomong yang non teknis. Artinya ketertarikan Anda dan komunitas menjadi seorang pemasar iki apa? Kenapa bisa tertarik ke hobi ini? Apa biyen cilikane ku dolanan perang-perangan gak keturutan apa piye? Apa sampean niku lek mancing sering boncos? Nah, ini pertanyaanmu jebak ini. Enggak juga sih, Om. Gimana? Awal kalau dari saya ya, awalnya Sampean jujur loh Kuton ya. iya ini asli ini. Awalnya waktu itu saya mancing di daerah Sidoarjo, Heeh. tepatnya di daerah Muara ya, di Muara Permisan Sidoarjo sana. Itu muaranya itu seperti banyak pohon-pohon bakau, mangrove gitu. Iya, ya. mangrove. Waktu itu saya mancing di tambak, sebuah tambak mancing. Saya kok tertarik, ingin masuk ke sungai itu. Intinya waktu itu berangkat mancing. Iya, mancing di tambak. Oh, mancing awalnya. tambah. Oke. Saya lihat dengan kondisi yang mangrove-nya yang Bagus. bagus, saya ingin lihat. Masuklah saya, Set, masuk. Saya lihat di situ banyak ikan besar-besar yang nongol. Oke. Dalam artian dia nimbul gitu loh, Nimbul, di dalam di atas air. Kalau di orang casting bilang kebiasaan kutu itu namanya gulping. Gulping. Gitu ya. Gulping, ngambil Bener. Ngambil udara. Jadi di situ banyak ikan yang gulping ya. Jadi di bawah akar-akarnya mangrove itu banyak. Setelah itu saya ambil pancing. Ikan tuh saya kasih apa ya istilahnya? Diumpan? Tak umpani ngarepe itu kok kan sing gelem. Pasti dia turun masuk lagi. Terus saya bingung. Pernah dapat di situ, tapi nggak sampai ke landed, nggak sampai landed. Oh gitu. Jadi ikan tuh masuk ke akar-akar. Mhm. Nah dari situ saya mulai berpikir gimana ya caranya ngambil ikan ini. Itu ngambil ikan itu. Otak ya. MacGyvernya mulai keluar ya. Di situ timbullah mungkin dengan senapan ya saya juga pernah lihat di video-video itu ya. Tapi dia nggak pakai senapan angin. Seperti spear fishing. Spear fishing. Di dalam Bow fishing. ya. Spear fishing itu kan yang di laut itu kan dia sambil diving itu kan. Benar. Nah, tertarik saya. Mungkin bisa kayak gini ya. Akhirnya saya beli senapan dengan harga 100.000. Senapan angin 100.000. 100.000 waktu Speknya apa waktu itu? Waktu itu senapan ini loh. Ya pompa biasa itu ya. Kokang. Kokangan angin gini sih berapa kali? 5 kali, 6 kali itu. Peluru 4,5 ya? Bener ya, standar 4,5. Terus? Pakai itu saya ngakalin caranya gimana, akhirnya pakai senar. Monoline. Ya, monolen senar-senar biasa.
Setelah itu sepeda anak saya itu kan rusak, sepeda undil kecil, rujinya itu saya potongin. Anak saya sampai nangis waktu itu. Kok dipotongin ya katanya. Ayah Udah durhaka diem ini. lah. Yang penting ya udah usaha gitu. Saya potong, saya buat lilitan. Pastinya kan pakai tekanan angin. Pasti saya butuh paling depan bobotnya lebih berat. Oke, benar. Nah, itu saya lilit pakai tembaga set, saya coba. Saya coba pertama kali, wah, bahagia saya, Om. Kenapa Pak? Dapat gede. Saya pertama kali ke situ saya dapat gurami besar waktu itu. Oh, dapat gurami. Dapat gurami besar. Seret, pulang bakar-bakar, tak lihat anakku kok seneng semua ya. Istilah timbul terus apa ya? Kalau mancing, besoknya mancing lagi ya gitu. Setiap kali mancing saya harus istilahnya saya harus beli umpan. Gitu kan. Saya beli umpan, saya beli peralatan Macam-macam lah. macam-macam kail atau pelampung Iya, iya. gitu. Saya pikir senapan saya ini saya beli sekali tapi saya pakai sudah nggak beli. Oh, gitu. Gitu. Benar-benar. Jadi lebih awet untuk Lebih. modalnya ya. Ya benar. Modal-modalnya itu nggak ya saya tahu kondisi ya waktu itu kan ya belum kerja atau gimana itu. Jadi ya seperti itu sih. Jadi ketertarikannya jawabannya adalah karena mungkin lebih mudah untuk mendapatkan target walaupun di tempat-tempat yang sulit. Ya. Di mana tempat sulit itu biasanya tempat delik ewa. Ah, Kos-kosan ewa. di kos-kosan. Gitu Tapi ya secara tekniknya itu lebih sulit tuh. Karena Tekniknya lebih sulit. iya, pemasar itu kita harus punya apa ya? Punya ilmu kira-kira. Oh iya, Perasaan benar-benar. sama ini Iya, iya. kita harus main. Jadi kita kan nggak tahu nih ikan itu di bawah air berapa senti. Setuju? Nah, ikan ini katakanlah 20 cm dari atas air. Dari ya. atas air. Nah, kita bidiknya ini nggak bisa langsung pas ke ikan. Pasir itu pasti larinya akan ngacak. Jadi pada saat masuk dia bisa ke kiri atau ke kanan, Iya. atas bawah, Ah, gitu ya. Iya, Tergantung dari bagaimana apa itu ya, bentukan atau settingan pasarnya. pasirnya, ukurannya Berarti- lebih panjang, lebih pendek, lebih berat. Panjang, pendek, berat mempengaruhi larinya juga. Iya benar. Jadi ya itu kita harus punya feeling lah kalau saya bilang feeling. Jadi ikan itu kita bisa mengira-ngira, oh dalamnya segini, berarti saya ambil posisinya. Agak turun ke bawah Ya, gitu ya. Karena contoh itu aja pensil ya. Kalau kita kasih gelas, Ya, pensil kita masukkan gelas ada air. ya. Kalau kita masukkan seperti Ya, memasukkan lah. dicelup gitu ya. Ah, dia kan Pasti nggak ada bisa lurus. Iya, ada bias miringnya. Seperti itu. Oke. Sekarang berarti saya malah tertarik dengan bagaimana Anda setting benangnya. Karena ada contoh nggak sih? Oh gini. Misalnya begini. Seperti ini Sorry. Nah. Ada pasarnya ini. ada. Nah, Nah, ini. sorry ya tak buka ya Mas. Ini boleh dibuka ya? Boleh. Gini aja ya. Kita sambil ngopi Boleh, boleh. biar Silakan sambil ngopi. nyantai lah. Saya pengen tahu settingnya. Nah, dengan posisi PE yang di samping ini, Iya. pengaruh nggak dia larinya? Saya pikir tadi itu untuk menjaga stabilize atau kestabilan dia lari, dia tepat di tengah di sini. Enggak ya? Enggak harus. Enggak harus ya? Nggak harus. Kita pasang benang di sini bisa, di sini bisa. Jadi boleh di sini, boleh di belakang, Boleh di tengah. boleh di tengah gitu ya. Walaupun di belakangnya itu masih ada sisanya. Iya benar. Yang penting kan ini di sini ini ada apa ya? Istilahnya nok. Noknya ini ya. Noknya ini kita kasih lubang sedikit, jadi ada angin yang bisa dorong dia itu lebih. Oh, Dorongan. berarti begini, Iya, tekanan teman-teman. dia lebih. Sepertinya kalau saya boleh mau tunjukkan di kamera, di ujung ini adalah semacam pipanya polpen atau apa ya? Saya nggak Ya, ngerti betul. apakah benar atau tidak. Jadi di sini ini ada lubang sekitar 1 cm. Ini yang dipakai untuk menyimpan tenaga dorong dari Iya, dari angin dari senapan. Ini lubang ini. Mungkin berarti angin tuh akan tersimpan dan mendorong dari sini. Sehingga larinya ini bisa dipastikan cukup kencang gitu ya.
betul. Kalau tidak ada tabung ini mungkin dia tidak akan lari ya? Bisa cuman nggak bisa akurat. Nggak bisa akurat ya? Akurasinya kurang. Justru karena akurasinya dari belakang ini juga ya? Iya. Oke, terjawab berarti secara teknis. Tadi aku tak pikir ya dari tengah sini. Ternyata enggak, dari samping boleh. Yang penting ada noknya ini Ada atau tube atau tabung ini lah. Iya. Oke. Asik, asik. Terus sejauh pengalaman apa jenenge? Master. Mas. Sejauh pengalaman master. Terbanyak berapa ekor, Mas? Kalau saya sendiri sih nggak terlalu pengen dapat sing banyak-banyak enggak. Om. Tuh, sampai tadi itu berangkatnya gak ngono loh Iya, ngomongnya. tapi kan dapatnya berapa sih? 1, 2 kan gitu ya. Untuk saya sendiri kan untuk konsumsi. Untuk konsumsi Jadi ya. Ya mungkin 10 lah, 10. 10 ya oke, Mas. 10 lah. Kita kalau casting Ya. ataupun mancing belum tentu 10 gitu, Gitu ya. ya. Artinya Ya kan tergantung juga spotnya ya seperti tergantung apa. spot. Ya, oke. Rezeki juga Om. Ya. Kalau kita beruntung ya pastinya dapat banyak. Rezeki Kalau beruntung rezeki ya- Gus angel apa contohnya merediksinya. Iya, betul. Artinya memang terlihat dari bagaimana skill ataupun keahlian kita, bagaimana kita mencari tempat yang banyak targetnya, sehingga possibility atau kemungkinan untuk kita mendapat hasil buruan mungkin lebih besar. lebih banyak, lebih besar dan banyak. lain-lain gitu Iya, ya. betul. Teman-teman, ini mungkin sementara ini sedikit menggoyahkan para pemancing. Ngomongnya tadi gini, Om, jadi saya nggak terlalu banyak belanja gitu kan. Saya bikin sekali untuk selamanya dan lama kecuali lek putus gitu kan ya. Awas para pemancing. Tapi sekarang banyak yang beralih loh. Mas, Iya, Om. kira-kira bondone piro sih Mas kok ngene iki Mas? Bondo piro kira-kira? Macam-macam sih. Sekarang karakter senapan angin kan sudah mulai macam-macam ya Om ya. Misalnya kalau dulu kan cuman pakai tangan, Pompa, nguping. oke. Sekarang kan sudah ada Pakai istilah magasin. PCP, pakai magasin. Nah, kalau magasin itu biasanya pakai yang pemburu darat. Kalau di air ya tetap pakai yang senapan angin biasa lah. PCP. Nah, PCP itu kokang apa? sama PCP Jawa. PCP itu senapan yang ngisi anginnya itu bisa sampai 2000-2500 atau lebih PSI-nya. Jadi sekali PSI-nya ngisi, ya? ya. Kita sekali isi itu bisa sampai 50 atau lebih tembakan. 50 kali tembak. Benar. Itu berarti kan dari tabung ya. Dari tabung benar. Tabung itu akan membagi sendiri. Iya. Atau di awal-awal dia banter sekali, di tengah ke akhir dia akan melambat atau bagaimana? Atau stabil? Contoh punya saya ini. Ya. Punya saya ini Ini kokang ya? Enggak. bukan. Ini PCP. Ini PCP Jawa. PCP Jawa. PCP Jawa. Artinya? Ya mungkin yang buat orang Jawa kali. Oh, ini. gitu. Karena di Jawa Timur ini sebenarnya pengrajin ini lebih banyak lah dari maksudnya pengrajinnya itu banyak di Jawa Timur sebenarnya. Dari Kediri, yang terkenal kan Kediri tau. Kediri, ya. Pare, Blitar, Jember, Lumajang kan banyak. Ya. Makanya istilahnya ini PCP Jawa kalau PCP orang Jawa, bilang, ya. Di sini saya pakai tabung OD25 untuk isi anginnya ini sampai 3000 PSI. Tapi paling untuk safety-nya saya isi sekitar 2500 2500. Sik, PSI. sorry. Berarti angin tadi Ya, itu diisikan ke tabung ini ya? betul. Tabung yang ini, yang besar ini. Yang paling besar ini, Jadi tabung ini memuat tekanan angin. tekanan angin Mampu hingga 3000 PSI. 3000 PSI. Kalau 3000 PSI itu kira-kira untuk berapa kali tembakan? 50 lebih. 50 lebih ya? Piro Mas ngisi nih Mas? Ngisinya? Ngisi Ngisi anginnya itu? ya, Atau diisi sendiri? diisi sendiri. Pakai ini. Oh pompa biasa? Nah, ini pompa PCP ya. Sebenarnya ini pompa mobil sih. Bukan pompa kayak biasanya buat Bukan. sepeda itu? Beda, Beda ya? beda. Ini pompa untuk lebih kuat. Khusus pompa ban mobil? ban mobil ya sebenarnya. Apa karena ada Wheel pump.
itu apa alat ukurnya itu? Iya. Ya, termometer ini kan ada 2000 sampai 3000, ini sampai 5000 BSI dia mampu pompa ini. Oke, berarti sebelum berangkat itu dipompa sehingga 3000 PSI. 3000 BSI. Mampu nembak sampai 50 kali. 50 kali. Itu pada saat di lapangan nggak ngitung tuh aman? Atau Enggak. itu tembakan keberapa gitu Oh, enggak? enggak. Atau Wis, pokoknya berdasarkan peluru yang dibawa? Enggak ya. Enggak Itu lah juga. nembak manuk lah. Ya. Gimana? Pokoknya Ya, lemah sampai- ya mulai gitu ya. Iya, benar. Tapi nggak sampai habis aja kita udah kadang Sudah pulang ya? iya. Sudah bawa. Sudah wis. Wis oleh akeh ya? Bisa bakar-bakar itu. Asli memancing goyang kabeh iki gara-gara wong iki. Tadi belum kejawab loh. Habis berapa kira-kira ngene iki modalnya? Ini saya beli 1,7. 1,7. Pompoe Pompa ini saya beli paling murah 600. 600. 2,3. Pasere. Pasar buat sendiri. Lek misalnya gorong iso kan beli dhisik. Oh, Ada yang jual Ada. online. Ada. Online ada. Ada, di- tapi lek duwe kanca wis titip spare kanca part. gaekno duit kan gitu ya. Iya, benar. Gawekno diongkosi piro gitu ya. 1,7 600 2,3 pasar entek piro kira-kira? Pasar 5 aja seminggu, 2 minggu kadang ya nggak habis lah. Enggak habis ya. Saya paling bikin 4, 5 cukup lah. Biayanya pasar kira-kira berapa? 100.000 lebih ya? Nggak sampai. Nggak sampai, tak anggap 100.000. Ya cari sepeda bekas itu harus dipotong. 2,4, 2,5 anggap aja. 2,5 seragam. Wah, ini dibalik ini, waduh. Seragam piro iki? Seragam. Iki apik Mas iki Mas. Tanya sampean ini Mas. Ini wajib sebenarnya. Iya, wajib. Pemasar itu kamuflase ini sebenarnya wajib kan. Kamuflase kita. sangat wajib. Iya, ya 100.000 lah. 100.000 jersey-ne kurang lebih ya wis lah yang dipakai itu apa? Celana sama ini seragam. more and less 300. Ya kan? Iya. 2,5 sampai 300, 2,8. Sepatu ya untuk safety ya. Safety lebih ke sepatu juga. Ya, gitu ya. Karena kita lihat spot juga toh. Nah, spotnya masuk-masuk di mangrove-mangrove. Wah, Berarti lengan panjang ya. lengan panjang. Oke, untuk safety berarti pemasar juga memperhatikan tentang efek atau sorry bukan efek kebutuhan safety-nya. Jadi meliputi sepatu, hands glove, Ya. buff, Buff, kacamata gitu ya, kacamata. topi, Ya. itu ya. Kacamata itu kacamata yang kita pakai yang UV 400 anti apa ya istilahnya kacamata yang supaya di air itu tidak silau itu loh. Pemancing biasanya pakai itu, fotokromik, polaris gitu loh. Fotokromik itu lah biasanya iki Mas. Ini fotokromik punya saya ini Mas. Kalau Ya, cahaya ada yang minus cahaya ya. berlebihan dia bisa jadi hitam, Oh ya benar. gitu kan? Sing dimaksud apakah kacamata yang bisa nembus? Iki aku punya ini. Ada nembus Ya, sebenarnya- nembus air tuh ya? Nah istilah orang-orang kacamata itu bisa nembus sebenarnya kan ini untuk apa ya mengurangi pantulan Mengurangi pantulan. pantulan yang dari air matahari ke air kan biasanya kita silau kan Silau. kalau nggak pakai kan. Bukan karena takut hitam ya? Nah, ini wajib. Wajib. Semua pemasar pasti punya. Punya ya. Pasti punya kacamata. Jadi aksesoris utama itu adalah senapan yang mumpuni dengan pasarnya gitu ya. Betul. Bukan aksesoris, alat utamanya Alat gitu kan. utamanya. Umpamanya itu rod dan railnya itu ya. Iya benar. Gitu ya. Teman-teman kalau nuruti aksesoris memang gak ono enteke, tapi more and less saya bilang 5 juta lah wis. Ya, Juta. 5 juta wis keren Mas ya. Wes keren loh. Wis keren ya. Ini sok melete ya. Tinggal nembaki sok oleh iya apa enggak gitu. Nah. gitu ya. Oke. Iki sampean minggirno sih. Aku rada wedi soal iki. Ya, kita bawa senapan ini juga ada safety-nya juga. Ada aturannya. Ada aturannya. Jadi saran saya buat teman-teman tuh kalau sebelum kita dapat target sebisanya kalau bawa senapan ini kalau bisa ke atas, menghadap ke atas. menghadap ke atas atau ke bawah. Seperti ini. Atas sekalian atau bawah sekalian Iya, gitu ya. seperti ini. Ya di sini juga ada safety-nya juga Om. Ya, Jadi kalau belum ada target sebisanya kondisinya masih terkunci pelatuknya ya. masih zero ya, masih kosong lah. Nah, di sini Oh, ini kan zero? pakai Ha, ya. ha. Jadi nol. Nol, istilahnya ha, nol terus? kan. Kalau dapat target kita kan bisa masukkan. Jadi
senapan ini kan ada kokangnya. 1, 2, 3. 3. Heeh. Nah, kalau dapat target kan kita baru ngokang. Set. Nah, kalau enggak ada ya kita safety lagi, kembalikan ke 0 lagi. Sebentar, berarti pada saat jalan menuju ke spot yang belum ketemu target, Iya. passer tadi nggak dipasang ya? Tetap dipasang. Tetap dipasang. Jadi pasang Oke, sekalian samain pasang nopi itu, Mas. seperti ini. Ini kan nanti masuk lubang sini ya. Oke. Ini seperti ini. Oh, dijepit gitu. Lalu passer itu masuk di Masuk ke laras. Ini masuk pakai seluruhnya. Iya, masuk pakai bantuan pendorong, pakai kabel atau apa gitu, masuk sampai mentok sini. Jadi lubang tadi ketemu dengan ujung yang lancip di sini tadi. Ya, di sini kan ada lubang angin tuh. Ya. Oke. Ngeluarin angin dari tabung besar ini tuh. Nah, di sini. Jadi sebelum ada target ya kita normalkan dulu. Normalkan dulu walaupun pasarnya sudah masuk. Sudah masuk. Artinya belum disiapkan untuk didorong angin ya. Ya. Oh, gitu. Nah, jadi kalau kita sudah dapat target, baru kan Sorry. Setelah dapat target, baru kita masukkan. satu kali cukup. Tergantung. Ini kan ada 3. Jadi kalau kondisi air ikannya dalam, Agak dalam, Oh, kita ada arus pakai- kenceng, berarti 3 kali gitu. 2 atau 3. 2 atau 3. Ini kan untuk 1 ini anginnya sekian. Untuk 2 lebih Lebih kencang. 3 lebih kencang lagi. Jadi angin yang di sini 3000 itu dibagi dari sini tadi. Jadi Satu di situ kokang, satu keluarnya- kokang sekian Ya. gitu kan, sekian bar gitu kan. Ya benar. Jarak tembak terjauh. Jarak tembak terjauh. Dan kena berapa kira-kira meter? Berapa meter kira-kira? Rekor saya 10 meter aja. 10 meter. Nah, muluk-muluk. Oh gitu ya. Ya, tapi Berarti 10 meter itu pernah kena, pernah. dapat. Kalau selebihnya apakah kemungkinannya di dia meleset atau bagaimana? Bleset itu pasti ya, karena kita kan harus ya itu tadi ngitung. Larinya ya. Iya, di sini kan ada visir ya. Oh, visir, Nah, sekarang kan banyak sing dibantu pakai red dot. Apa itu? Itu semacam tele. Tele, oke. Teropong, Oh, semacam teropong, teropong. oke. Nah, itu kan kita bisa lihat titik-titiknya kan. Iya. Nah, dari jarak 10 meter itu nanti kita turun berapa. Nah, kalau saya kan manual. Jadi Tanpa saya visir? Tanpa ya visir biasa. Visir visir biasa, manual. oke. Jadi 10 meter itu saya hanya ngira-ngira. Berarti dengan kondisi angin seperti tadi Iya. yang saya pakai, jadi saya ini harus turun berapa. Turun tuh artinya diturunkan apa? Jadi Diturunkan dari target, Hah? nah ini visir. Iya. Untuk kalau jarak 5 meter itu Ya. kan pas gini. Oh, disesuaikan, dipaskan di titiknya. yang Ya kalau dimaksud. jaraknya pendek. Pendek, Nah, mungkin kalau lebih jauh berarti saya harus turun sedikit atau naik sedikit. Oh, disesuaikan Jadi dengan pasir kemungkinan ini dia kan itu semakin jauh dia bebannya kan berat toh. berat. Jadi dia semakin jauh pastinya semakin turun. Pasir ini Karena- ada beban. Iya. Berarti ketika kalau tembakannya jauh, supaya dia nggak segera turun, Ya. ininya diangkat. Saya ambil yang atas. Oh, diambil Jadi di jaraknya ya itu main feelingnya. Feelingnya. Karena P ini kan juga pengaruh juga. Ya, oke. Karena dia serot Keluar. dia keluarnya ini kan ada apa ya istilahnya Hambatan. hambatannya di sini kan masih ada. Jadi nggak Oke. bisa langsung keluar gitu, enggak. Berarti mungkin kayak anak-anak casting itu dikasih apa itu? Pelumas gitu ya mungkin bisa ya. Mungkin bisa. Bisa. Ya, seperti itu. Mas, sampean saya ki ngaku. Wo. Tak ngopi sih. Wedi. Dur, aku tak nyeruput kopi ya. Aduh, dikorek-korek ini saya. Sampean ngaku wo saiki. Kira-kira lek pas gak nemu iwak sampean nembak apa ae? Wis pulang aja, Om. Oh, temenan ta? Nah. Kadang-kadang misalnya nganggur ketok PT. Oh, ini bahaya ini. Enggak lah. Enggak ya? Enggak ada. Itu karena kesadaran sendiri atau sampean takut Ya kesadaran sendiri. diseneni uang atau gimana? Memang gitu ya. Kesadaran sendiri ya. Jadi kalau nggak ada
target ataupun pada saat kita mengintai itu nggak dapat ya wis pulang? Ya mungkin nggak hari ini saya nggak beruntung. Oh gitu ya. Ya sama kan waktu kita mancing casting kalau jauh-jauh nggak dapat poin, Ya. sama saja. Sama gitu. aja ya. Terus kemungkinan dengan pasar ini kalau di air oke, pasti peruntukannya untuk di air gitu Iya. kan. Di darat kemungkinannya berarti kan hewan-hewan yang memungkinkan untuk ditembak. Pernah nggak nembak tikus pakai ini? Pakai pasir belum sih? Belum ya? Belum. Walaupun menurut Anda bisa ya? Bisa? Cuman tadi tak lihat pasar sampai nggak ada ruitnya ya? Nggak ada. Memang Ya memang polos. polos gitu aja. Kira-kira kalau ikan kena itu nggak lepas? Atau karena biasanya tuh begitu masuk dia tembus? Iya tembus. Jadi ikan tuh dia masuk set. Nah, begini. Jadi kalau kita tarik, Sudah pasti dia akan kena ya? iya Umumnya sebesar apapun ikan kena ini tembus. tembus. Sehingga dia tidak butuh ruit atau apa istilahnya itu ya. Lek wong Jawa ngomong kata. Mata pancingnya Iya, ya? mata pancingnya enggak ada. Cukup gini aja ya. Cukup. Berarti ujungnya ini harus bersih, tidak berkarat gitu ya. Ini karatan nih kok. Ah, Suwi gak maser berarti. Karena ini kan menentukan juga toh. Iya, Kalau dia benar. tajam, dia akan Oh, sebenarnya sih enggak sih. Nek tajam atau enggak? Karena yang saya tahu ikan itu sebenarnya apalagi ikan-ikan sing jenis catfish ya. Dia Yang kan nggak tidak punya bersisik. bersisik, Itu dia lebih mudah. lebih mudah. Tapi Biarpun ujungnya nggak runcing. masuk ya. Masuk. Tapi yang tak lihat di YouTube sampean tuh kebetulan kemarin tuh apa mangrove cake apa? Oh bukan ya, kayak gurami gitu ya. Gurami, ya. Gurami bener ya? Iya, gurami. bersisik loh Mas. Tembus juga ya? Ya, saya pakai yang istilahnya Oh, kokangnya kokangnya lebih, angin dikuatin. tekanannya lebih kuat. Lebih kuat ya. Oke. Jadi seperti itu. Asik juga ya. Main apa contohnya? Pasar ini. Yes, kalau tak lihat dari apa? Dress code-nya kayak perang-perangan. Kayak perang-perangan. Bener-bener. Pada saat berangkat testing ataupun berangkat mancing, saya beberapa kali di desa-desa itu lihat para pemasar ini. Iya. Mereka sudah mulai pakai ngejar target biawak. Ya, Sorry, apa bahasa Jawa nih biawak ini? nyambi. Nyambe. Iya. Dan Berkah, dapatnya lumayan gede-gede, gitu kan. Apakah spek yang seperti ini juga cukup untuk nyambe? Cukup. Cukup ya? Iya, Ini mampu. sekitar more and less 20 cm ya ini Iya, ya. bener. 20 cm dengan ketebalan pasarnya sekitar 3 poin sekian gitu kan. Iya, 3 mili. Ini PE-nya PE berapa ini? PE 6, 8? Itu PE 8. PE 8. PE 8. Untuk narik nyambe cukup ya? Oh, cukup. Kita pakai PE 3 aja sebenarnya mampu. Mampu ya? Iya. Jadi aku beberapa kali melintas di pedesaan tuh sudah banyak sekali teman-teman di desa-desa itu atau di daerah lah. Itu banyak sekali yang sudah pakai Pasar. apa jenenge pasar. Pasir. Dilihat dari seragamnya kan, wih, Iya. iki wong pasar iki. Dan beberapa kali juga saya ngalamin rodok sirik aku ini. Gitu Maksudnya gini, jamput pada saat aku mau mancing ini, jamput aku harap mancing wis diintai wak gede nih sama mereka. Iya. Dan saya amatin rata-rata pemasar ini orangnya itu pandangannya cukup cukup tajam ya. Iya. Saya lihat ada di pohon, di atas pohon dia diem aja gitu kan. Ya. Senapannya dipasang gitu, diem merokok, tiba-tiba des. Refleks. Nah, saya di sisi jauhnya itu casting, wah setengah mati dan lain-lain. Tak lihat lu, dek sih kalau ngakak. Dek sih gede-gede. Asem banget. Jadi memang ya pinter-pinteran lah ya. Iya. Saya sempat kurang ajar. Dia yang dapat gede gitu kan. Karena menurut saya Iya. orang pasar ini ikan kecil sulit. Ya itu tadi kita lihat size yang Ya, layak. gitu kan. Tentunya pemasar kan memilih target tadi kan, Iya, gitu benar. kan. Otomatis yang gede gitu kan. Ya. Gak kena aku pemancing, kena sampean. Kena aku.
Tapi Gitu ya? alhamdulillah selama ini tuh kita sama pemancing nggak ada gap, Nggak ada, ya. nggak ada gesekan. Nggak ada. Karena menurut saya setiap kali saya master ketemu pemancing, kita mesti selalu tegur sapa. Benar. Nggak pernah ada, wes kamu Rono. Ya. Nggak pernah. Memang terus terang tidak pernah kita dengar ada semacam gesekan antara pemancing dengan pemasar. Apalagi kalau boleh dibilang sebagai apa ya, sesama penghobi olahraga, justru harusnya pemasar ini jauh lebih bijak. Kenapa? Dia memilih target yang besar, gitu kan? Yang kecil-kecil dibiarkan hidup dulu, gitu kan? Iya, Tidak, nggak sampai keangkut semua, Oh enggak. gitu Yang kan? kita milih tadi ya, benar. Berkaitan dengan memilih tadi, dan seharusnya pemasar justru lebih ramah lingkungan harusnya, ya kan? Amin, semoga. Lebih ramah lingkungan. Mas, kira-kira pada saat di lapangan atau di alam berkaitan dengan safety ini, sampean pernah ketemu ular dan lain-lain? Kalau di spot-spot yang seperti biasanya saya di muara itu pasti ya. Mulai ular yang di pohon, ular apa, piton juga pernah sih. Gitu tuh, Pasti. Untuk saya sendiri sama reptil ular kan memang agak apa ya, kurang berani kan. Memang menghadapi itu kurang berani. Jadi saya lebih milih menghindar. Kalau Menghindar. saya ya lebih milih menghindar. Jadi saya cari aman karena kalau kita Islam bolangnya rame-rame itu enak. Oh ya. Ya, kan? Tapi kalau individu, saya biasanya kan sendiri juga. Iya, iya. Rame-rame itu tertentu. Kadang ada komunitas yang ngajak, ayo master di sini, ayo master di sini. Baru Bareng-bareng. rame-rame. Tapi kalau sendiri, nah lebih baik saya menghindar. Iya. Kalau ada ketemu ular dan lain-lain ya. Iya, Jadi artinya memang melindungi kaki, tangan dan beberapa bagian kepala itu sangat penting sekali. Karena mungkin namanya serangga ataupun hewan apa ya, kalau di hewan darat yang punya bisa itu kemungkinannya akan terjadi mungkin mematuk di leher Iya. dan lain-lain, berarti kan memang harus dilindungi kan semua ya. Jadi safety-nya cukup bagus para pemasok ini. Terus juga apa namanya memperhitungkan spot yang akan dituju. Tapi saya juga agak geli artinya begini, rotok kutungguyu pada saat saya lihat video beliau ini nyungsep di bakau. Tapi gini, iki wong ki lapo. Ternyata memang semacam nunggu ya. Iya, benar. Tak perhatiin tuh, Mas. Oh, nunggu ikan muncul gitu ya. Benar. Karena kita waktu masuk itu kan pasti lihat ya ilmu kira-kira tadi ya. Ikan ini pasti di sini airnya agak tenang gitu. Pasti ikan ini ada muncul di sini. Nanti arusnya lebih deras gitu, kan jarang ikan-ikan. Ya, Pasti cuman lewat seret gitu. Tapi kalau di arus yang agak tenang gitu, dia pasti ada. Gulping di situ, muncul Iya. di situ ya. Jadi kita punya patokan keyakinan di sini pasti ada muncul ini. Oh, gitu ya. Berdasarkan spotnya. Oke. Iya. Kita break dulu sebentar. Diseruput disik kopi. Seruput sih, oke. Alhamdulillah. Teman-teman, kita mulai lagi. Tadi azan maghrib, kita break dulu sebentar, sholat maghrib. Dan untuk memastikan kadar kegantengan kita tetap bisa Anda nikmati, maka kita pindah ke tempat yang lebih terang untuk tetap terlihat. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut, Mas Sony. Ya. Tadi itu aku kepikiran gini. Kira-kira selama berangkat master sama teman-teman itu spot terjauh di mana, Mas? Kalau saya Madura. Sempat ke Madura ya? Madura sampai ke daerah Banyuates. Oke. Tapi sempat teman-teman ke Sumenep, tapi saya waktu itu nggak bisa ikut. Sampai Sumenep. Hanya karena memang kepingin tahu spot-spot baru ya? Karena di sana juga ada komunitas yang kita kan komunitasnya lewat Facebook itu kan banyak loh. Jadi di sana ada komunitas pasar, di sana punya spot
spot andalan istilahnya. Mereka cuma punya spot-spot Baramundi waktu itu. Oh iya ya. Jadi dia mengundang teman-teman komunitas dari Surabaya, diajak ke sana. Untuk hadir ke spot andalan mereka. Iya. Ya sini gak jauh-jauh beda mbak wong mancing ya. Iya sama aja. Ya benar. Di sana punya spot bagus, ayo. Bertandang gitu ya. Iya, ya juga menjalin silaturahmi. Silaturahmi ya. Ya, karena fotonya pemasar kan ada yang seduluran, ya kita seduluran, terus kita jalin silaturahmi antar pemasar. Nah, mimpinya nanti itu kan kedepannya pemasar ini nanti bisa resmi gitu loh. Memang sudah ada untuk untuk wadahnya ini di daerah Jawa Barat memang sudah ada yang istilahnya sudah dibawa apa ya, kayak lisensinya Menteri Olahraga atau apa ya untuk hobi-hobi maser, ketapel itu kan sudah ada yang resmi juga. Nah, Jawa Timur ini rencananya teman-teman juga ingin seperti itu gitu loh. Artinya di tempat lain, di provinsi lain sudah terregister? Ada. Atau berupa register atau berupa semacam izin resmi atau? Sudah register kalau saya Register ya? lihat. Iya. Masuk di olahraga ya istilahnya? Iya, olahraga maksudnya di ya? olahraga. Oke. Di Jawa Timur belum ada. Tapi apakah sudah terbentuk semacam apa? Komunitas atau struktur organisasinya? Untuk strukturnya sih masih belum. Belum ya? Ya, jadi cuman yang dari luar itu sudah istilahnya mereka itu sudah memplot Jawa Timur ini nanti istilahnya untuk Jawa Timur nanti yang pegang ini gitu. Jadi kita masih ngikut-ngikut yang di luar Jawa Timur. Oh, jadi sudah ditunjuk tokohnya? Sudah, Oh, itu sudah ada. Cuman kita strukturnya di Jawa Timur saya rasa belum. Belum ya? Belum sampai di situ gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak ketua grup komunitas sudah ada toh? Komunitas, hampir semua komunitas sudah ada. Sudah ada terbentuklah ketua untuk komunitas ini di daerah Sidoarjo, Surabaya ada semua. Mas Sony sendiri masuk di grup komunitas pasar ini apa namanya? Saya banyak sih sebenarnya. Banyak ya? Iya, karena ya itu moto saya kan cuma menjalin seduluran. Ya. Jadi saya kalau ada komunitas ngajak saya masuk ke tempat saya gabung ya, silakan saya gitu. Ada Sama juga dengan mancing ya? terikat juga sih. Oke. Karena saya master pun nggak seaktif mereka. Jadi di hari-hari tertentu, hari libur baru bisa. Artinya semua komunitas membuka diri untuk siapapun bisa masuk. Iya, benar. Sama dengan mancing. Iya. Oke deh. Dan selebihnya semua prinsipnya sama, seduluran dan lain-lain. Mungkin tukar ilmu, tukar pengalaman, sharing-sharing dan lain-lain itu sama dengan kita mancing ya. Sama. Terus, gengmu dewe piro mas? Orang berapa? Geng sampean? Geng kecil ya? Geng kecil. Siapa aja namanya? Wah, ini banyak juga sih. Banyak ya? Yang pertama itu dari daerah Driorejo itu ada Pasman Jatim. Itu juga bukan hanya di daerah Gresik, Driorejo, itu meliputi semua. Pasman Jatim itu Pasman? iya, Pasman Jatim. Pasarmania. Jawa Oh iya, Timur. iya, Jawa Timur. Salam buat Om Ramdhani, Om Ramdhani. Om Japret, Dulur Papat, Oplet Tatu. Oke. Nah, itu dari Pasman Jatim semua, Ambon West. Oke. Terus yang dari Parman 87 Krian. Parman. Parman. Apa Parman ini? Ya, sama juga sih, Paserman. Oh, Pasarmania. Cuman Parman 87. pakai R ya, Parman. Itu dari Krian. Dari Krian. Ya. Ada banyak teman juga di sana ya? Banyak. Siapa aja mas kira-kira mas? Itu untuk ketua, saya pengelolanya Om Adi Fran. Oke, Om Adi. Salam seduluran Om Adi Fran. Oke. Om Cahyo Agung, Ya. Om Eko, itu. Terus ya ada lagi yang dari Amfibi. Amfibi. Jatim. Nah, itu Amfibi Jatim juga dari daerah Gresik. Krian, ada Krian, Gresik, Driorejo. Itu ada Om Endra Cili. Oke, Om Endra. Yang biasanya di video saya kan banyak sering sama Om Endra Cili. Oh itu ya, beliau itu ya. Juga dari Amfibi, terus sama Om Torik. Om Torik, Om Adi Gento itu. Oh sorry, Om Adi. Terus ada yang dari Kramota. Itu Om Adi Gento. Salam. Kramota ya, oke. Om, halo Om. Banyak sekali.
Yang dari Sidoarjo sendiri ada Pasar Holik, area Pasar Holik. Juanda dan sekitarnya. Juanda dan sekitarnya. Ya, Oke. salam seduluran Mak Gendun. Gendun, Pak Gendun ada. Terus Pak Junaidi, Oke. Mas Is, nah, banyak sekali. Banyak sekali, Dari ya. Mojokerto juga ada. Dari Porong juga ada. Porong, Mami, Om Rizal, Om Ten Sulait, itu banyak semua. Mantap. Banyak sekali. Dari Surabaya daerah Tandes itu juga ada. Kompak gitu namanya. Ada Om Kimung, ada Om Raden Mamuk. Oke. Wah, bolon itu ternyata. Banyak sekali. Cuman tadi ya Komunitasnya. kalau dilihat dari yang disebutkan Mas Sony ini banyak sekali komunitas yang ada di pinggiran Surabaya ya. Iya benar. Benar ya? Surabaya ada cuman nggak banyak kayaknya. Iya. Karena mungkin kekurangan spot seperti biasa ya. Maksudnya karena spot ya. Spot Surabaya ini ada. Karena Surabaya perkotaan jadi Iya benar. sepertinya memang olahraga pasar ini atau hobi pasar ini sangat berkembang di pinggiran-pinggiran kota gitu kan. Di mana spot banyak masih melimpah. Ya tempatnya target juga memang di pinggiran gitu ya. Oke. Terus apa tadi? Saya keinget juga spot sudah sampai Madura tadi sudah. Beberapa teman-teman komunitas sudah di Sopo dan lain-lain. Aku barusan inget nih. Alat atau senapan Anda itu seringkali atau seberapa sering kali rusak? Atau mereka seberapa sering kali rusaknya ya? Artinya begini, ganggu nggak? Atau butuh maintenance yang amat sangat nggak ya? Sebenarnya naik senapan sih enggak sih. Kita Enggak ya? cuman senapan angin ini kan dalamnya itu lebih banyak seal ya. Jadi Oke. untuk angin ngobos atau apa itu lebih ke seal. Kita ganti-gantinya itu kebanyakan dari seal. Seal aja ya? Oke, sebentar. Ini ku hidup nggak ini? Oh ya oke, siap. Jadi hanya dari seal aja Iya. yang memungkinkan untuk diganti atau di maintenance. Selebihnya nggak ada ya? Sebelumnya enggak ada sih. Nggak sih. Jadi lebih tahan sebenarnya alat ini dibanding dengan mohon maaf hobi kita mancing kan setelah menggunakan butuh dicuci, dibersihkan, Ya, diminyaki, perawatan dan lain-lain. Ya masukan ini juga termasuk untuk referensi kita bagaimana mungkin memulai bagaimana kita menjadi seorang pasarman gitu kan. Ya, pasti. Iya. Jadi perawatannya kecil, cuman ya ngesil aja gitu kan. Tapi ya tetaplah kita supaya alat ini kan juga supaya tidak beresiko atau perawatan juga penting. Tetap penting ya. Penting, perawatan. Walaupun tidak terlalu rumit ya. Iya. Tidak terlalu rumit. Oke. Dan kalau beli pun banyak ya. Di Surabaya banyak sekali. Banyak ya? Ya. Setahu saya itu kalau senapan angin di Pasar Turi. Pasar Turi ada. Ya. Itu stand-standnya juga Stand-standnya banyak. banyak. Itu tak lihat juga orang jual dan servis Servis ya. senapan angin banyak juga. Tinggal kalau misalnya kita mau jadi pasar apa tadi? Pasar Mania. Pasar mania itu adakah setting-setting khusus atau dari toko itu sudah disiapin misalnya? Atau sudah set jadi pasar mania ada nggak ya? Kalau sekarang ada ya lebih gampang untuk cari langsung jadi gitu. Iya. Langsung jadi ada. Ada ya? Ya, Jadi itu dari mereka sudah siap gitu. sudah disiapin termasuk sama apa itu? Benang PE-nya, pasernya, terus dudukan buat pasernya juga ada. Sudah ada ya? Laras polosnya mereka sudah siap semua. Jadi sesuai permintaan lah. Kalau kita ngomong, Mas yang siap buat paser, dia pasti Sudah ada. Pasti sudah ready lah. Jadi kalau misalnya kita mau berdasarkan dari hasil ngobrol kita sore ini, teman-teman kalau mau langsung beli alat, rasanya sudah gampang cari. Gampang sekali. Ya. Gampang sekali Gampang ya. sekali. Tinggal cari temannya gitu kan, Ya. atau memulai apa itu, explore ke tempat-tempat spot-spot yang mungkin banyak ikan bisa dibidik gitu. Jadi nggak sulit ya. Sekarang tidak Sekarang nggak sulit ya. sungai-sungai itu. Karena teman-teman komunitas sekarang kegiatan-kegiatan sosial itu juga banyak. Jadi Maksudnya? Jadi kayak tadi
benih. Nah, itu sudah mulai banyak lah. Mereka Oh, gitu. juga tidak hanya mengambil aja kan. Oh, gitu. Jadi mereka Sudah mulai ikut tebar buni iya, juga. gabung sama pemancing juga banyak. Jadi kan sama-sama menguntungkan Oh, gitu ya. antara pemancing dengan pemasar. Apa karena mungkin sudah mulai takut kehilangan target ya? Atau ketean target ya? Enggak ya? Ya, kak juga sih. Enggak ya. Kan masih banyak. Berarti lagi-lagi pasar mania bukan sekedar mengambil. Artinya mereka punya kesadaran yang bagus juga. Betul. Seperti yang disampaikan Pak Sony tadi, mulai tebar benih. Seperti yang kita pernah lakukan di Wild Water Regional Surabaya, tebar benih juga. Pemancing juga tebar benih. Jadi lagi-lagi pasar mania oke, menurut saya. Lagi Mas, aku tadi tuh bayangin begini. Kalau misalnya teman-teman ataupun saya sendiri sudah mulai ingin ikut rembo-remboan kalau sampean. Itu Belusuan ya. kayak rembo lah Mas. Aku bayangin kan kayak rembo, pakainya kayak gini gitu Oh, kan, terus iya. blusuk-blusuk, mengintai gitu kan ya kan. Ikannya kan juga mengintai kita, makanya kita pakai ini Oh iya iya. supaya dia nggak kelihatan. Tersama. Jadi kalau misalnya pun kita mulai ingin memulai ini, Iya. harusnya sudah tidak kesulitan. Alat tinggal beli dan sudah ada set yang disiapkan di toko, Iya. komunitasnya sudah ada, tinggal spotnya dan lain-lain gitu ya. Hanya maksud dari yang saya sampaikan tadi itu mungkin kita mencari suasana baru, nggak hanya mancing saja gitu kan. Podo-podo oleh iwae, tapi dengan cara pasar gitu ya. Dan menjanjikan ikannya bisa dipilih, gede-gede toh. Gitu ya. Rasanya juga beda kalau kita dapat ikan, Om. Iki apa iki maksudnya iki? Nah, kalau kita mancing, joran itu kan bisa mengontrol kan. Ya, oke. Kita dapat ikan besar. Joran ini kan bisa mengontrol. Tapi kalau pasar kita kan pakai handland. Oh iya, handland. Rasanya kan lebih langsung terasa kan. Jadi kalau ikan besar mungkin PE ini bisa masuk ke sini. Ke tangan. Berarti salah satu alat safety juga mungkin di Iya. jari dipasang apa namanya pakai ini? sarung tangan. Sarung tangan dan lain-lainnya. Ya lebih terasa handland. Iya, rasanya. Jadi kita paksa. Dalam air yang pakai joran bisa mengontrol Iya. sama yang pakai handland. Kalau kita paksa pasti putus. Putus benar-benar. Jadi kita harus kontrol. Oke. Ada pesan-pesan khusus buat teman-teman yang mungkin tertarik Iya. ataupun pingin tanya dan lain-lain, silahkan disampaikan. Saya titip pesan sama teman-teman pasar mania, tetap safety. Yang pertama, kuasai unit senapannya. Jadi karakter-karakter senapan anginnya supaya dikuasai, supaya tidak beresiko. Dan ada SOP-nya, Om. Ada SOP? Iya. Silahkan. Standar operasional pemasar. Oh. Tak pikir standar operating prosedur. Beda ya. Standar operasional pemasar. Iya, ada ya? ada. Oke, coba silakan. Ya itu kita safety, jaga jarak, saling menghormati dengan para pemancing-pemancing atau ya Oke. teman-teman yang sehobi. Oke. Jadi kita intinya salam seduluran, saling mencari seduluran dan saling menjaga istilahnya kita jaga supaya hobi kita ini tetap Bisa berjalan bersamaan. berjalan bersama. Oh, gitu. Seperti itulah. Oke. Paling Sudah? penting safety. Paling penting safety, oke. Teman-teman lagi bahwa si setan kali ini maksudnya Pak Sony ini juga punya channel YouTube ya Mas? Ada. Nanti Ya. saya akan tulis di bawah sini ataupun di link deskripsi jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan tentang apapun dan juga mengikuti tayangan yang sudah ada di channel YouTube-nya Mas Sony ini. Ya. Nama channel YouTube-nya? Tetap setan kali. Tetap Iya. setan kali. Tetap setan kali. Oke, demikian kurang lebih teman-teman semua, Smart People Surabaya, Jawa Timur dan se-Indonesia.
bincang santai kami malam ini. Intinya mungkin ini hanya kulit-kulitnya aja ya sebenarnya ya. Ya. Ya, Iya, belum semua ke dalam-dalamnya kan. Nanti mungkin akan ada tayangan keduanya tentang beberapa liku-liku ataupun hal-hal unik yang terjadi pada saat para pasar mania ini di lapangan ataupun di spot. Itu mungkin akan jadi tayangan kedua nanti. Amin. Supaya sampean juga penasaran maksudnya. Ya, Om. Jika ada kalimat ataupun materi yang kita sampaikan ini masih salah, saya Ilzam Ahmad dan Mas Sony. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mendapat perhatian dan manfaat untuk kita semua. Amin. Oke? Oke. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.